Judul judul dari mana perancangan sistem informasi jasa manajemen sosial media berbasis web pada High Studio di Kota Tangerang. Dimulai dari latar belakang masalah. Yang pertama, High Studio belum memiliki media untuk mempermudah mengakses informasi. Yang kedua, pemesanan masih dilakukan secara manual dengan tulis tangan atau melalui media WhatsApp. Yang ketiga, pengelolaan data pada High Studio masih dilakukan secara manual. Yang keempat, administrasi transaksi dan laporan dilakukan dengan rekapitulasi manual sehingga penyajiannya membutuhkan waktu dan kurang akurat. Di mana di sini ada batasan dari masalah. Yang pertama, website yang dibuat untuk proses pemesanan ini dan transaksi secara komputerisasi. Yang kedua, sistem yang akan dibangun hanya untuk kebutuhan internal pada High Studio. Yang ketiga, website yang dibuat dapat diakses oleh customer yang sudah registrasi untuk melihat laporan dari mana pemesanan dan untuk admin sendiri untuk proses pengolahan datanya. Selanjutnya adalah perumusan dari mana masalah di High Studio ini. Yang pertama, bagaimana sistem pemesanan kelas sosial media saat ini? Yang kedua, apakah sistem pemesanan kelas sosial media yang berjalan saat ini efektif, efisien, dan akurat? Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi untuk monitoring progres pemesanan sehingga menghasilkan informasi yang efektif, efisien, dan akurat. Di mana di sini adanya tujuan daripada penelitian. Di antaranya satu, untuk mengetahui sistem jasa pemesanan kelola sosial media yang saat ini berjalan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, dan akurat sistem pemesanan kelola sosial media yang berjalan saat ini. Yang ketiga, untuk mengetahui cara merancang sistem jasa pemesanan kelola sosial media dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database-nya menggunakan MySQL sehingga menghasilkan informasi yang efektif, efisien, dan akurat. Berikut metode penelitian di saat pengambilan penelitian ini, deskripsi ini. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini diantaranya observasi. Dalam hal ini, meneliti dari lokasi secara langsung dengan melihat, mendengarkan informasi yang diberikan oleh narasumber, dan mencatat sehingga mendapatkan berita yang baru. Berikutnya wawancara, di mana wawancara ini dilakukan dengan bertemu dan menanyakan dari segala hal tentang High Studio, sehingga harapan owner ke depannya bisa lebih maju dengan adanya sistem yang dibuat ini. Yang terakhir adalah studi kasus, di mana melakukan penelitian dengan mengidentifikasi masalah dan menganalisanya sehingga merekomendasikan solusi dari permasalahan di High Studio dalam bentuk laporan penelitian. Dan di sini ada use case diagram yang berjalan di mana sebelum adanya sistem yang terlibat di sini dominan lebih ke aktor kasir dan aktor owner. Yang pertama, kasir ini mencatat dan membuat nota sesuai transaksi dari mana pelanggan. Yang kedua, owner nih. Nah, untuk owner ini melihat semua laporan hasil transaksi yang sudah dipesan. Di sini ada use case diagram yang diusulkan di mana di sini udah ada sistem yang sedang dijalankan. Ada 4 aktor yaitu administrator, kasir, owner, dan pelanggan. Yang pertama yaitu administrator, di mana administrator ini dapat mengakses seluruh daftar master dari data. Dimulai dari halaman login. Berikutnya masuk ke halaman profil untuk melihat profil dari administrator ini dan berikutnya masuk ke data pengguna untuk pengecekan siapa saja pengguna dari sistem ini atau website ini.
Dan berikutnya masuk ke data barang, di mana untuk administrator ini dapat mengakses atau menambahkan barang-barang yang akan dipublikasi di website ini. Dan selanjutnya masuk di data laporan, di mana administrator ini dapat mengecek semua transaksi pemesanan daripada mana pemesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Dan berikutnya logout. Selanjutnya masuk di kasir. Nah, untuk kasir sendiri dapat mengakses di halaman login. Berikutnya masuk ke halaman profil untuk pengisian data pribadi atau mungkin data dari kasir ini, biodata ini. Nah, selanjutnya kasir ini dapat mengakses data laporan di mana untuk mengecek semua transaksi yang sudah masuk dari pemesanan pelanggan untuk dapat divalidasi untuk di-approve atau di-ACC. Berikutnya ada owner, di mana owner ini dapat mengakses halaman login dan dapat mengakses data laporan untuk pengecekan semua transaksi pemesanan, dan owner ini bisa untuk ngeprint di semua transaksi tersebut. Nah, yang terakhir adanya pelanggan. Nah, untuk pelanggan ini sebelum memiliki akun, dia pertama kali daftar terlebih dahulu. Setelah daftar, dia masuk ke halaman login. Setelah login masuk ke halaman profil untuk pengisian biodata untuk bisa lanjut ke proses berikutnya yaitu di data barang. Data barang ini di sini berisi semua barang-barang atau hal yang disediakan oleh website ini untuk dipesan oleh pelanggan. Setelah pesan, masuk di keranjang pemesanan untuk melihat apa saja pemesanan yang sudah dipesan dari data barang tersebut. Setelah masuk ke data barang, masuk ke keranjang pesanan, masuklah di riwayat pemesanan untuk cross-check sampai mana sih pemesanan saya sudah diproses dan sampai mana pemesanan ini akan diproses berapa lama, seperti itu. Selanjutnya masuk di logout. Kesimpulan dari bagaimana penelitian saya ini di High Studio, sebelum adanya sistem, High Studio belum memiliki media untuk mempermudah mengakses informasi dalam penyampaian yang ada di dalam High Studio. Sistem penjualannya pun berjalan saat ini masih secara manual, yaitu perhitungan transaksi pemesanan keluar sosial media, pelanggan masih menghubungi melalui WhatsApp, dan yang sebelumnya menggunakan kertas untuk pencatat pemesanan pelanggan, kini sudah tidak lagi memakai alat tulis tersebut karena sudah menggunakan sistem berbasis web. Setelah adanya website ini, informasi jauh lebih efisien tanpa broadcast melalui WhatsApp dan media lainnya sehingga calon pelanggan lebih mudah mengaksesnya pada saat ingin memesan jasa kelola sosial media ini. Dan terakhir, adanya saran dari beberapa aspek. Yang pertama bagi High Studio. Bagi High Studio diharapkan mempunyai backup file untuk digunakan untuk mencegah apabila terjadi error atau debug dalam menggunakan aplikasi website ini. Yang kedua, bagi kampus insan pembangunan dapat dijadikan rujukan dalam mengambil suatu keputusan dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Yang terakhir, bagi pengembangan selanjutnya, yaitu yang ingin melakukan pengembangan terhadap sistem ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem, yaitu dengan fitur atau menu yang belum ada pada sistem ini. Seperti belum adanya sistem pembayaran secara otomatis, belum adanya sistem laporan menghitung keuntungan perusahaan secara otomatis, dan desain atau tampilan yang masih sederhana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik Pak, mungkin presentasi dari saya cukup sampai sini. Lanjut ke program Kak Pak, Ibu. Boleh, silakan tampilin. Baik. Baik, di sini sebelum kita ini di sini kasusnya sebagai pelanggan ya Pak Ibu. Nah, di sini belum memiliki akun. Yang pertama dia mengisi dulu nama akun, contoh sebagai nama Clara. Lanjut ke pengisian email Clara
gmail.com. Passwordnya bisa pakai teks ataupun angka. Nah, kebetulan saya sini pakai angka. Setelah udah ngisi ini semua, kalau ngisi semua, lanjut ke daftar. Baik, ini tampilan dari dashboard Hi Studio untuk pelanggan, akun pelanggan. Nah, pertama kali dia ngisi formulir dulu. Belum Isi kelihatan, formulir. belum kelihatan. Gimana, Pak? Belum kelihatan. Belum Masih ngeblank. kelihatan. Di sini tulisannya Please move Windows away share. Kamu close dulu Hidayat, nanti masuk lagi gitu. Baik, Bu. Nah, masuk lagi ya. Sudah kelihatan, Bu, Pak? Udah. Baik. Nah, kita lanjut di sini ada dashboard dari bagaimana Hi Studio. Nah, untuk pertama kali kita masuk dulu di menu profile, yaitu view profile. View profile. Nah, di sini ada arahan untuk mengisi biodata atau data diri. Yang pertama di sini ada foto. Kita masukkan foto dulu Clara sebagai pelanggan. Lanjut untuk nomor telepon, dia harus nyantumin nomor telepon karena nanti akan diverifikasi oleh admin ataupun kasir untuk pembayaran. Jadi masukin nomor telepon terlebih dahulu. Berikut masukin alamat. Nah, kata sandi di sini kan sudah punya kata sandi, jadi nggak perlu diisi lagi. Lanjut ke simpan. Nah, sini user user sukses diupdate. Nah, setelah udah ada user update, adanya foto profil di sini. Nah, berikutnya untuk Clara ini ingin memesan barang di Hi Studio sebagai kelola jasa sosial medianya. Di sini masuk ke data barang. Nah, di sini untuk bisa melihat lebih jelas, klik aja icon yang di sini, yang kaca pembesar. Nah, di sini ketentuannya untuk paket silver 500.000 per bulan dan fiturnya yang didapatkan diantaranya ini. Oke, mungkin contoh sebagai contoh di sini kita pesan di paket silver untuk Clara ini. Klik keranjang, icon keranjang. Lanjut di sini untuk harganya sudah ketahuan 500.000 dan stoknya di sini ada 50 dan di sini jumlahnya kita pakai yang satu. Nah, kelipatan satu ini adalah satu itu 1 bulan, kalau dua itu 2 bulan, Bu, Pak. Nah, setelah ini masukkan keranjang. Baik, sukses berhasil masuk keranjang. Dan di sini ada icon keranjang, udah ada notifikasi satu dengan pemesanan paket silver, dengan pemesanan paket silver harganya 500.000 dan di sini ada juga kode uniknya ya, Bu. Kode unik. Nah, kode unik ini untuk mengetahui bahwasanya untuk 943 ini adalah pembayaran dari Clara ini sebagai pelanggan. Nah, setelah sudah kita konfirmasi. Nah, sukses otomatis yang di keranjang ini sudah tidak ada notifikasi, sudah kosong. Coba kita klik. Nah, sudah tidak ada konfirmasi. Nah, cara melihatnya di mana? Di sini, di riwayat pemesanan. Nah, di sini. Jadi keterangannya di sini sudah pesan dan belum dibayar. Nah, kasusnya di sini adalah di mana Clara ini harus membayarkan
sejumlah Rp500.943. Nah, Clara ini logout beralih ke akun kasir ya Bu, Pak itu. Nah, studi kasusnya adalah di mana Clara ini udah ngasih tahu ke admin ataupun ke kasir bahwasanya sudah memiliki bukti transaksi, udah transfer ke kasir. Kelihatan nggak Bu Pak share screen-nya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Di sini bukti transaksi dari Clara. Contohnya seperti ini, semisal pembayaran manajemen sosial media paket gold ini yang sebelumnya kita udah trial nih Bu. Jadi contohnya seperti ini ya Bu ya untuk bukti transaksinya. Nah, setelah ini kasir udah ngecek nih, udah validasi. Lanjut ke lanjut ke website lagi. Lanjut ke website lagi, masuk ke akun kasir. Di sini masuk ke akun kasir, masukkan passwordnya. Lanjut login. Sebentar, ada kesalahan di sini Bu. Kasir. Studio. Itu login. Nah, tadi kan kasir udah melihat notifikasi atau laporan dari transaksi. Jadi kita lihat di data transaksi. Nah, di sini banyak transaksi yang udah masuk, Bu. Tadi kan ada namanya Clara. Nah, Clara ini tadi udah membayarkan sejumlah Rp500.943. Nah, ketentuannya kan tadi udah divalidasi sama pihak kasir ya untuk dilanjut ke berikutnya untuk di approve. Jadi kita ke detail, masuk ke detail. Nah, di sini habis itu dia langsung aja disimpan karena udah pembayaran udah diverifikasi. Lanjut simpan. Nah, statusnya udah berubah, Bu. Berhasil diperbarui. Status sudah dibayar ya, Bu ya. Ya, Pak. Nah, oke. Habis itu kita selesai di kasir, lanjut di owner. Lanjut di owner. Nah, fungsinya owner ini adalah untuk mengecek transaksi, semua transaksi untuk pembuatan laporan di setiap transaksi. Kita lanjut ke login. Nah, di sini untuk owner ini dapat melihat data laporan. Kita klik data laporan. Nah, di sini data laporan yang sudah masuk semua Bu. Di antaranya ada Clara yang barusan sudah dibayar, terus ada Randy yang dimana sudah pesan tapi belum bayar, dan ada di sini Hidayatullah masih dalam keranjang statusnya, dan di sini ada lagi yang keempat sudah dibayar dan akan diproses seperti itu. Nah, selanjutnya masuk di akun administrator. Kita logout dulu Bu. Nah, kita lanjut di administrator. Oke, ini dashboard dari mana admin. Nah, kita bisa lihat nih siapa saja pengguna-pengguna dari mana website ini. Kita klik data pengguna, klik data penggunanya, dan di sini nanti tertera siapa saja yang mengakses website ini. Di antaranya ada admin, ada kasir, ada owner, Hidayatullah sebagai pelanggan, Randy pun sebagai pelanggan, dan yang terakhir tadi ada Clara sebagai pelanggan. Nah, tadi seperti yang di use case diagram yang diusulkan, adanya dapat akses data barang. Nah, jadi contohnya seperti ini, klik data barang. Nah, di sini data barang yang
sudah kita terapin di paket-paket di mana di Hi Studio ini untuk bisa dipesan oleh pelanggan. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Klik detail. Nah, ini detailnya paket platinum di mana sudah dipesan oleh Hidayatullah tadi, jadi sudah jadi stoknya berkurang 48 yang tadinya 50. Ya, Hidayat langsung ke laporannya aja. Ada laporan apa yang bisa Baik, kamu baik, sajikan? baik, Pak. Langsung saja kita masuk ke list laporan, di mana di sini ada data laporan ya, Pak ya. Sebentar, kita klik data laporan. Oke, kita klik data laporan. Nah, di sini kita akan membuat laporan semua transaksi di bulan ini, semisal. Lanjut kita ke cetak data. Oke, ini laporan dari mana semua transaksi di Hi Studio, Pak. Tadi milih 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 pro apa namanya periodenya dari mana? Saya butuh Periode. laporan umpama tanggal 1 sampai tanggal 15 umpama. Dari mana? Oh, ini Pak, di sini Pak. Bentar Pak ya. Ah, di sini Pak. Ini kan ada tanggal transaksi. Nah, transaksinya ini di tanggal ini Pak, Bukan, bukan, 18. bukan. Saya mau filter, saya mau Hmm, tampilkan yang tanggal 17 saja. tanggal 17 saja. Oke. Untuk laporan ini ya Pak ya. Ya semua laporan lah, saya bisa proses, saya butuh laporan yang tanggal 1 sampai tanggal 7. Saya butuh tanggal 1 sampai tanggal 25, kan bisa saja kan? Atau saya butuh tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, kan bisa saja. Oh, baik Pak. Nah, ada. Di sini mohon maaf Pak, mungkin karena sistemnya masih baru ya Pak ya. Mungkin nanti kita perbarui lagi, kita revisi lagi. Nah, di sini kita paling bisa ngeceknya di sini Pak, untuk semisal Gimana? kita mau lihat di yang sudah bayar, berarti kita eh, Ya, itu kan kamu ngelihat dari sisi statusnya kan, ya yang kamu sih statusnya udah betul. bayar atau belum. Ya betul Maksudnya Pak. itu kalau bicara periode itu, kalau bicara laporan selalu bicaranya periode. Dari kapan sampai kapan, kan ada namanya laporan weekly, monthly, daily kan gitu kan. Nah, itu harus ada range-nya dari kapan Iya sampai kapan Pak. nih prosesnya. Kalau ini kan kamu Baik. muncul semua, ya. Bisa jadi Iya transaksi benar yang Pak. tahun-tahun 3 tahun yang lalu muncul semua, terus terus manajemen suruh ngecekin lagi. Waduh, repot urusannya. Iya Pak, saya mohon maaf untuk kekurangan sistem ini Pak. Baik. Oke, ini laporan apa judulnya ini? Ini laporan, data laporan yang di bulan ini Pak, gitu. Ya, Jadi misal laporan apa judulnya? laporan Judul itu transaksi. nggak? Oh ya, Oh, laporan transaksi oh, pemesanan kelola sosial media di bulan September semisal Pak itu. Ya, cuma satu laporan doang. iya Pak. Jadi seperti ini Pak, kita cetak. Ya padahal ya kalau namanya output itu kan bisa lebih dari satu toh. Input, proses, output kan. Iya Pak. Iya, laporan kamu kok pelit-pelit banget cuma satu Baik. laporan.